Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kami dari bidang kemahasiswaan akan menjelaskan tentang etika perkuliahan mahasiswa Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung. Baiklah saudara-saudara sekalian, perkuliahan ini merupakan suatu proses belajar yang lazim kita laksanakan dan menjadi aktivitas sehari-hari kita sebagai seorang mahasiswa. Namun demikian, di dalam proses belajar itu ada hal-hal yang mengatur demi kelancaran pembelajaran, demi kesuksesan proses pembelajaran, dan demi perkembangan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang harus dilakukan mahasiswa atau etika di dalam perkuliahan, yang pertama yaitu mahasiswa harus melakukan kontrak belajar dengan dosen. Nah, kontrak belajar ini dilakukan kapan? Setidak-tidaknya adalah H-1 perkuliahan sesuai dengan kalender akademik. Nah, kontrak belajar ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting, karena jika saudara tidak melakukan kontrak belajar ini, kemudian terpaksa karena sesuatu hal perkuliahan tidak dapat dilaksanakan, saudara sebagai seorang mahasiswa pasti akan terkecewakan. Tapi dari pihak dosen itu juga dapat terkecewakan karena kadang kelalaian atau kesalahan atau miskomunikasi ini tidak hanya terjadi dari pihak dosen tapi juga terkadang dari mahasiswa. Untuk menghindari itu, kontrak belajar inilah yang menjadi salah satu hal yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab mahasiswa. Kemudian berikutnya sama dengan etika dalam menghubungi dosen, yaitu kita harus menghubungi dosen pengajar kita 1 hari sebelumnya. Ingat, kita tidak menghubungi di waktu istirahat. Kenapa tidak menghubungi di waktu istirahat? Mari kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Jika saudara-saudara sedang beristirahat, saudara-saudara sedang berkumpul bersama keluarga, apakah saudara nyaman ketika Anda menerima suatu informasi yang itu bersifat Anda harus memberikan jawaban? Nah, jadi semua hal etika aturan ini tentunya dibuat adalah untuk menjamin keberlangsungan dari proses belajar agar berjalan dengan baik. Berikutnya yang kedua adalah gunakan bahasa yang jelas. Kemudian sopan, menjelaskan identitas mahasiswa. Sekarang yang sedang tren itu adalah bahasa singkatan ya. Misalkan ya mohon maaf baru balas, mohon maaf masih di jalan, itu kan sebetulnya bisa. Tapi kalian menyingkatnya MBB, OTW, terus apalagi banyaklah singkatan-singkatan yang itu tidak baku dan kadang kita tidak memahami. Oleh karena itu hindari penggunaan bahasa singkatan. Terus hindari penggunaan stiker. Bayangkan saudara mengetik panjang, kemudian Anda dibalas dengan hanya 1 stiker saja. Jawabannya kita dapatkan, tapi rasanya tidak. Ya, jadi rasa dihargai, rasa menghargainya kurang. Oleh karena itu hindari hanya memberikan jawaban stiker. Kemudian selanjutnya dalam perkuliahan daring khususnya, semua mahasiswa wajib menyalakan kamera atau cam on. Ya. Jangan mengghosting, jangan menjadi hantu. Ya. Karena apa? Suaranya ada, tapi orangnya tidak terlihat. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, sinyal susah, sedang tidak pada kondisi device yang baik, maka sampaikan kepada dosen pengajar, mohon maaf Bapak Ibu, saya sedang ada kendala sinyal sehingga saya tidak bisa menyalakan kamera. Boleh, dan akan lebih baik lagi jika saudara mengirimkan buktinya. Kalau itu penyebabnya mati lampu, ya apa hal yang menunjukkan mati lampu, kirimkan ke dosennya. Itu akan menjadikan kita percaya. Ketika terjadi kepercayaan, saling percaya ini, semua hal yang kita lakukan itu menjadi ikhlas, menjadi mudah, dan mudah kita terima. Yang memberikan pun akan memberikan dengan ringan. Berikutnya, tidak membuat suara gaduh. Ketika perkuliahan, kalian sambil dengan berbincang dengan yang lain, dengan teman-teman kalian, atau mungkin sambil mendengarkan musik dan yang lainnya. Itu akan membuat suara gaduh yang kemudian itu akan mengganggu satu kelas. Jadi hindari itu. Kemudian, melaksanakan perkuliahan dari tempat yang representatif. Ingat teman-teman mahasiswa, jangan jadikan proses perkuliahan itu hanya sebagai syarat untuk menggugurkan kewajiban. Jangan mengikuti perkuliahan secara daring dikarenakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Artinya apa? Kalian mengikuti perkuliahan sambil jalan naik motor,
Kalian mengikuti perkuliahan sambil nongkrong di kafe. Kalian mengikuti perkuliahan sambil ngomong adik. Saya rasa kalau alasannya itu adalah keluarga, semua keluarga memahami bahwasannya setiap pagi sampai siang itu anak saya adalah ada agenda kuliah, maka pasti tidak akan diganggu. Karena sama-sama memahami, sebagai orang tua memahami anaknya sedang melaksanakan perkuliahan, dan sebagai teman pun seharusnya kita juga paham, oh koncoku kuliah. Jangan membuat aktivitas pada saat perkuliahan. Banyak fenomena yang berkembang. Mengikuti perkuliahan sambil dengan kegiatan yang lain, dengan headset, kamera mati. Tingkat keterserapannya sangat kecil. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga kalian harus berangkat dan berada di tempat yang representatif untuk melaksanakan perkuliahan. Sehingga meskipun secara daring, keterserapannya akan lebih maksimal. Berikutnya adalah mahasiswa menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Di Stikes Utama Abdi Wisada Tulungagung kita memiliki ketentuan seragam. Ada seragam putih-putih, seragam batik, seragam putih coklat. Yang itu digunakan sudah ada ketentuannya. Hari Senin, Selasa menggunakan apa, Rabu, Kamis menggunakan apa. Ikuti itu. Kemudian tidak menggunakan kaos, tidak menggunakan jeans, tidak menggunakan jaket pada saat perkuliahan. Harus menggunakan seragam. Berikutnya, yang ketujuh yaitu menyiapkan perangkat belajar sebelum perkuliahan dimulai. Misalkan saat nanti perkuliahan luring dilaksanakan secara offline, sebelum kalian masuk memulai perkuliahan, pastikan kelasnya mana. Kalau itu bersifat pinjam kelas, kontak kepada petugas pengurus kelas, bagian umum. Bapak, kami akan memakai kelas untuk perkuliahan dosen A jam sekian sampai sekian. Saya bisa pakai ruang mana, Pak? Pakai ruang 103 misalkan. Kalian cek ke 103. Apakah 103 sudah siap? Kalau memang belum, sampaikan kepada petugas untuk melengkapi sarana prasarana pembelajaran yang kurang. Oh, proyektornya belum nyala, mic-nya belum berbunyi, dan seterusnya. Harus kalian pastikan. Jangan sampai terkendala saat perkuliahan mulai. Ya. Jadi kelas, sarana pembelajaran itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, etika-etika ini disusun adalah demi kenyamanan kita bersama, saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang kami sampaikan ini silahkan kalian coba resapi, rasakan, posisikan diri kalian tidak hanya dari sisi mahasiswa, tapi sisi dosen, sisi tenaga kependidikan. Ingat, jangan melakukan sesuatu hanya sebatas untuk menggugurkan persyaratan atau kewajiban. Kita bukan hanya membeli sesuatu, tapi kita juga menghargai. Kita care. Ya, kita menghargai, menghormati, dan ikut merasakan. Itu adalah sifat dasar yang harus kita miliki. Sehingga itu akan menjadikan nilai lebih bagi kita setelah kita belajarnya telah usai nanti. Ya. Baik, itu untuk etika perkuliahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam menjalankan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.